Des. Jangan situ kan. Iya. Tes satu. Tes satu tes. Tes. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami semua dapat berkumpul Tuhan tanpa kekurangan satu apapun. Kami akan memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini. Berkati juga para pelayan-Mu Tuhan. Kami akan melayani Engkau bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau sertai jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku
bersama-sama kita bangkit berdiri. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita masuk ke pujian selanjutnya.
sambung pujian kita. Tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dipersilakan vokal ibu-ibu. Puji nama Tuhan. Kami mau menyanyikan lagu biarlah lagu yang kami nyanyikan ini dapat menjadi kekuatan buat kita dalam pengiringan kita pada Tuhan. Kita percaya bahwa kalau kita berjalan bersama Tuhan dalam keadaan suka dan duka, kita pasti bisa melaluinya. Serta Yesus selamanya.
dan siapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan
bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengalir selalu dalam hati kami. Biar kehidupan kami lewat kuasa Roh-Mu, Engkau pimpin, Engkau menunjukkan pada jalan yang benar. Roh Kudus penuhi kami, pimpin kami, karena kami tahu Tuhan, Roh-Mu, Roh penolong, Roh penghibur yang selalu ada pada kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan, sebentar kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami sampaikan boleh benar-benar menjadi berkat kepada jemaat-Mu di tempat ini. Kuasai jemaat-Mu semuanya Tuhan, dengan kuasa urapan kuasa daripada Engkau. Lawat kami semua lewat lawatan yang daripada Engkau. Biar kami boleh benar-benar Tuhan, pada akhir zaman ini kami tidak jauh, kami tidak senantiasa jauh di hadapan-Mu, tetapi kami makin lama makin dekat dan makin melekat di dalam Engkau. Makin penuh Roh Kudus di dalam Engkau. Biar kehidupan kami selalu kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami silakan duduk kembali. Saudara sekalian, kami akan sampaikan tema tentang Parakletos, yaitu Roh Kudus. Tadi sudah dinyanyikan, Roh tercurah dari surga. Untuk apa? Untuk biar saya dan saudara bersukacita. Roh Allah itu yang membangkitkan. Bahkan pujian tadi dikatakan, kalau Roh Allah, Roh yang ada di surga itu dicurahkan, dan disitulah gerejanya mengalami kebangkitan, gerejanya mengalami kemenangan di dalam Dia. Saudara sekalian, saya sampaikan tentang Parakletos ini, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Kita sama-sama kita baca di dalam Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dan 17 sampai 17 saja ya. Ayat Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dan ayat 17. Nanti saya minta bantuan Bapak Yayo ya untuk membacanya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 dan ayat yang ke-17. Iya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang ke-17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman, saya ulangi, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Amin. Saudara sekalian, kalau hari ini, hari yang terakhir, saudara, pencurahan Roh Kudus dicurahkan kepada semua umatnya. Saudara sekalian, sebetulnya saya dan saudara, apa sih pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan saudara? Sebetulnya saya dan saudara sebagai anak Tuhan penting sekali
kuasa Roh Kudus itu senantiasa memenuhi di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan selalu siap, barang siapa yang membuka hati, dan Tuhan akan curahkan rohnya. Dan firman Tuhan dikatakan tadi yang ayat 17, ayat terakhir, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa, ya ini saudara, aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Aku akan mencurahkan rohku atas semua, termasuk saya dan saudara semua, tidak terkecuali ya. Yang ada di depan ini, yang samping enggak, tapi semuanya Tuhan akan curahkan rohku di dalam kehidupan kita. Sebetulnya untuk apa, saudara? Firman Tuhan tadi dikatakan, ya, hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan, ya, disampaikan hari-hari terakhir. Saya dan saudara butuh roh itu senantiasa penuh di dalam kehidupan kita. Ya. Buat apa roh itu ada dalam kehidupan saya dan saudara? Saudara sekalian, karena Tuhan tahu, firman Tuhan dikatakan, pada akhir-akhir zaman, kita ini butuh roh Tuhan. Ya. Roh Kudus. Ya. Karena apa, saudara? Di situ dikatakan firman Tuhan, ya, pada hari-hari terakhir. Di situ dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia disibukkan dengan permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan, bahkan mengalami satu lembah kesusahan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Dihadapkan masalah-masalah itu, ya, itu adalah memang sudah disampaikan lewat firman Tuhan. Saya dan saudara mengalami masa-masa sukar, ya, seperti yang terjadi masa-masa sekarang ini. Tetapi karena kasih Allah terhadap saya dan saudara, ya, Dia naik ke surga dan Dia menyediakan tempat, firman Tuhan katakan, dan Dia bersedia, Dia mencurahkan rohnya di dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Biar saya dan saudara ini untuk mengalami satu kekuatan. Biar saya dan saudara mengalami pada akhir-akhir ini kesulitan, kesusahan itu. Biar saya dan saudara tidak jauh di hadapan Tuhan, tidak kalah di hadapan Tuhan, tetapi kita selalu menang, kuat di dalam Dia. Karena roh yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara, firman Tuhan dikatakan apa, saudara sekalian? Yaitu 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan memberi rohnya. Dan roh itu yang ada dalam kehidupan saya dan saudara itu. Roh itulah. Bukan roh ketakutan, bukan. Tapi roh itu yang memberi kebangkitan, yang lemah dibangkitkan. Ya. Karena saudara, kita banyak masalah dalam hidup ini. Kadang-kadang melemahkan iman kita. Tantangan-tantangan terjadi melemahkan iman kita. Ya. Sampai-sampai, aku gak datanglah ke gereja. Aku sudah gak melayani Tuhan dan sebagainya. Tetapi kalau ada roh Allah, roh itulah yang senantiasa membangkitkan iman-iman kita. Yang lemah dikuatkan kembali. Amin. Bahkan firman Tuhan katakan, lemah yang sakit dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan.
karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara, tadi dikatakan, dikuatkan, bahkan biar roh ini juga senantiasa ada kasih dan ketertiban. Ya. Tadi dikatakan, roh yang Tuhan berikan itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan yang pertama, yang menguatkan, bahkan ada roh kasih dan ketertiban. Saudara, tertiban, ya. Saudara, itu ada dalam kehidupan kita. Karena roh itu dicurahkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita selalu kuat, ya. Karena tujuan tadi saudara pujian mengatakan, roh yang tercurah dari surga, itu roh yang membangkitkan. Roh yang tercurah dari surga, itulah roh yang bersorak-sorai, bersukacita, ada sukacita, karena ada kekuatan. Roh yang tercurah dari surga, ada kemenangan, bukan kalah, tapi menang di dalam Dia. Amin. Iya. Saudara bisa datang di tempat ini. Ini adalah berarti menunjukkan pertolongan dan kemenangan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak kalah dengan keadaan yang lain, tetapi kita boleh menyempatkan diri untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah saudara sekalian, fungsi roh itu yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Contoh saja umpama saudara ya, kalau saya contoh seperti Daud. Saudara, kalau Daud tidak diberi oleh Tuhan kekuatan, ya, pasti Daud juga lemah. Tetapi karena roh menguasai Daud, sekalipun dia menghadapi Goliat yang besar, dia enggak takut. Karena apa? Dia dipenuhi dengan kuasa rohnya. Lewat roh itulah, secara manusia lemah, tetapi roh itulah yang menguatkan. Sampai Daud berani berperang sama Goliat. Amin. Karena roh itu saudara sekalian, tercurah yang dari surga itu dicurahkan oleh Daud. Loh, bener tak? Daud itu penuh dengan roh. Kita buktikan, kita baca. Saya minta Pak Yayo 1 Samuel 16 ayat 13. Silahkan 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Saudara sekalian, luar biasa. Sebetulnya siapakah Daud? Ya. Daud itu anak Isai yang paling bungsu, yang terakhir saudara ya, paling kecil. Sebetulnya saudara sekalian, bapaknya itu anak satu-satunya ini tidak terhitung. Ya. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Siapa yang mau diurapi Tuhan? Ya. Wah, anak-anaknya disiapkan semua saudara. Tetapi tidak ada yang diurapi. Ya. Bahkan saudara sekalian, di situ satu-satunya Daud, anak Isai, ya, yang diurapi Roh Kudus dalam kehidupannya. Lewat kuasa rohnya, Daud senantiasa ada kekuatan baru. Menghadapi apapun, Daud tidak gentar. Ya. Bahkan Goliat sebesar apapun, dia tidak gentar. Karena apa? Ada roh. Roh tadi yang dikatakan. Roh bukan yang menakutkan, ya, tapi yang menguatkan. Daud, saudara sekalian, melihat Goliat. Karena ada roh, enggak takut. Ya, tadi dikatakan, dia enggak takut. Secara manusia, saudara, ya takut, saudara. Ya, Goliat dengan perlengkapan senjatanya, ya, melawan Daud. Loh, Daud enggak pakai apa-apa. Secara manusia takut, saudara sekalian, enggak mungkin enggak takut. Tetapi bedanya, saudara sekalian, Daud ada Roh Kudus.
Ada roh, tadi dikatakan, roh itulah yang menguasai Daud, dikuasai. Jadi menghadapi hal itu saudara sekalian, Daud tidak takut dan gentar. Berani karena ada roh. Dengan demikian juga dalam hidup saya dan saudara. Roh itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Sebab itu jangan takut dan gentar. Sekalipun saudara menghadapi Goliat, masalah saudara yang sebesar Goliat barangkali ya, yang senantiasa bisa juga dokter katakan, wah tidak mungkin kamu bisa sembuh. Orang katakan tidak mungkin kamu diberkati, tidak mungkin kamu sukses. Manusia. Tapi ingat, saya dan saudara punya Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan saya dan Tuhan saudara itu Tuhan yang maha besar. Roh yang ada dalam hidup saya dan saudara itu roh yang lebih besar daripada roh-roh yang lain. Amin. Iya. Buat apa takut? Seperti Daud. Dia melihat Goliat, wah enggak takut. Dia maju terus. Karena apa? Dia bersama dengan Tuhan. Dan disitulah pertolongan dan kemenangan terjadi. Daud menang. Saudara, Daud, siapa Daud? Pengembala domba. Tetapi kalau ada roh, roh itulah yang dapat menguatkan. Dan roh itu yang mengangkat Daud. Bukan menjadi ekor, tetapi Daud menjadi kepala. Amin. Sama dengan saya dan saudara. Dan firman Tuhan katakan, Daud diangkat oleh Tuhan menjadi Raja Israel. Raja yang terbesar itu adalah Daud yang memimpin Israel pada waktu itu. Saul diganti Daud. Saudara sekalian, lewat kuasa roh, Daud dipimpin oleh Tuhan. Saudara, itulah pentingnya roh itu dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Kalau roh itu ada, ya, firman Tuhan katakan, roh itulah yang senantiasa terus roh Allah ada, Tuhan itu ada. Roh itu yang menguasai dalam kehidupan saya dan saudara. Dan roh ini yang memimpin. Bahkan roh ini yang dikatakan yaitu selalu berkobar-kobar, menyala-nyala. Ya. Karena roh yang hidup pasti menyala, saudara ya. Kalau api yang hidup, pasti api itu menyala, pasti berkobar-kobar ya apinya. Sama dalam hidup saya dan saudara. Kalau saya dan saudara punya roh yang hidup, ya, roh saya dan saudara berkobar-kobar. Semangat, sungguh-sungguh, menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Wah, saya sangat senang tadi ya. Ada pujian, berapa orang tadi ya? 4. Ya, teruskan saudara. Enggak apa-apa mau nyanyi untuk Tuhan. Ya. Terus ya. Dengan adanya perkara yang kecil saudara berikan kepada Tuhan. Tuhan akan memberi perkara-perkara yang besar. Amin. Ya. Saya dan saudara dikasih mulut. Maaf saudara ya. Kita bisa berbicara. Ini kemurahan Tuhan. Kenapa kemurahan Tuhan tidak kita pakai? Loh, kan begitu saudara ya. Kan salah besar. Mari kemurahan Tuhan kita pakai. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu dikatakan firman Tuhan menyenangkan hati. Bukan menyenangkan hati Pak Pendetanya atau yang lain, tidak. Sekalipun apapun sebisa saudara berikan kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena saya tahu roh yang ada dalam kehidupan saya dan saudara itu berkobar-kobar. Kepingin, namanya kobar itu kepingin saudara. Ingin selalu. Aku ingin memuji nama Tuhan. Aku ingin berdoa menyembah dalam hadirat-Nya. Aku ingin sungguh-sungguh. Aku ingin melayani. Aku ingin melayani itu apa saja saudara ya. Terima tamu juga. Aku berkobar-kobar ingin melayani Tuhan. Gimana Pak? Kapan besuknya?
Lah, itu berkobar-kobar. Pak, kapan besuknya? Waduh, sih. Jika besuk sih. Waduh, sayang saudara sekalian. Ya. Tanya, hari apa besuk? Namanya berkobar-kobar. Aku mau melayani apa saja saudara sekalian. Ya. Yang bisa saudara layani. Karena apa? Ada roh. Dan roh itu terus berkobar-kobar, artinya bertambah terus, menyala-nyala di dalam dia. Ayatnya di mana saudara? Di dalam Roma 12 ayat 11. Hendaklah kerajinanmu tidak kendor, ya. Kesetiaanmu tidak kendor, ya. Ketekunanmu, ibadahmu tidak kendor. Biarlah kita terus, ya, sungguh-sungguh kepada Tuhan, terus untuk beribadah kepada, tidak kendor, tidak jauh, ya. Tetapi kita terus makin lama makin dekat, makin lama makin sungguh-sungguh di dalam Dia. Dan disitulah terbukti roh ini terus menyala-nyala di dalam Dia. Saudara, tadi fungsinya roh, ya. Kekuatan, ketripan. Bukan itu saja. Firman Tuhan dikatakan roh itu juga, saudara sekalian, yang ada dalam hidup saya itu roh penolong, roh penghibur. Ya. Kalau ada roh itu enak, saudara, Roh Kudus ini tadi. Ya. Sebab itu, saudara, jangan padamkan roh, tapi terus biarlah kita menyala-nyala selalu. Bagaimana roh itu bisa menyala-nyala? Yaitu kita harus banyak beribadah. Kita banyak untuk berdoa. Loh Pak, saya sudah berdoa kalau makan. Loh, iya boleh doa makan, tapi doa bukan doa itu, saudara. Ya, doa yang senantiasa datang dalam doa penyembahan, dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam hadirat Tuhan. Sisihkan waktu, ya. Baik saudara di gereja boleh, saudara di rumah boleh, sisihkan waktu untuk mendekatkan diri di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Doa dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Hubungan kita, roh kita dengan roh Allah. Karena ada roh Allah dengan roh kita. Dan firman Tuhan katakan, aku di dalammu, saya dan saudara di dalam Dia. Jadi satu. Ya. Dan roh itulah yang senantiasa dapat berkobar-kobar, memulihkan, menyertai, menolong, ya, bahkan menghibur. Tuhan katakan, ya, benar, Roh Kudus itu roh penghibur atau roh penolong. Kita buka di dalam firman Tuhan, ya. Sebentar, saudara, ya. Ayat 16, ya. Ini ayatnya tidak saya tulis, saudara, ya. Ayat 16, demikian bunyinya, ya. Coba dicari, saudara, ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Di mana? Roma 12. Aku akan minta kepada Bapa, yaitu roh penolong, seorang penolong. Sudah Pak Yayo dapat seorang penolong, ya. Di situ tulis saja seorang penolong, langsung keluar ayatnya. Iya, ya, silakan Pak Yayo membacanya. Yohanes 14 ayat 16. Iya. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Terus 17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, terima kasih. Saudara sekalian, roh yang menguatkan, bahkan Roh Kudus itu roh penolong. Ya. Saudara sekalian, roh yang ada dalam hidup saya dan saudara itu siap menolong dalam kehidupan saya dan saudara. Menghadapi apapun, pertolongan itu pasti akan terjadi. Bahkan di sini dikatakan roh penghibur. Ya. Roh Kudus itu roh penghibur. Saudara, kalau saya ambil contoh saudara sekalian di dalam Daniel, saudara, ya. Di dalam Daniel kita baca di dalam 2 Daniel, ya. Daniel 6 ayat 4. Daniel 6 ayat 4, silakan ditayangkan. Nanti saya sendiri yang baca. Iya. Daniel 6 ayat 4. Iya, cukup. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Amin. Saudara sekalian, disinilah salah satu kelebihan Daniel. Mengapa saudara saya? Daniel sekalipun tantangan terjadi, dia tidak diperbolehkan untuk senantiasa berdoa kepada Allahnya. Tetapi Daniel tetap berdoa. Ya. Mengapa saudara sekalian? Dia ada satu kekuatan. Bahkan roh itu yang ada di dalam kehidupan Daniel selalu, sekalipun tantangan terjadi, roh itu yang menghibur selalu kepada Daniel. Dia tetap berdoa kepada bapaknya. Karena apa? Ada roh. Tadi dikatakan, ya. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menguasai di dalam hidup Daniel. Ya. Dan roh itulah roh yang menghibur. Ya. Roh itulah roh yang menolong dalam hidup Daniel. Sekalipun Daniel, saudara, dia dimasukkan gua singa, tetapi dia imannya tidak gentar. Dia senantiasa tetap percaya. Karena apa? Ada roh penghibur. Roh Kudus itu yang menghibur Daniel, yang menguatkan Daniel. Bahkan Daniel senantiasa berani menghadapi apapun, sekalipun dia dicampakkan ke gua singa. Dan disitulah pada waktu itu Daniel dicampakkan ke gua singa. Daniel masuk dalam gua singa, tapi satu singa pun tidak akan menerkam Daniel. Karena apa? Roh Kudus menguasai Daniel. Sama dengan hidup saya dan saudara. Kalau ada roh itu, roh tadi katakan penolong, roh penghibur, menghadapi susah masalah apapun secara manusia kita tidak kuat, betul enggak saudara? Tetapi lewat kuasa roh itulah yang memberi kekuatan kita. Bahkan percayalah, Tuhan tidak membiarkan begitu Daniel dicampakkan ke gua singa, dia mati binasa, tidak. Tetapi pertolongan Tuhan itu tetap terjadi kepada Daniel. Ya. Dan Daniel selamat. Amin. Saudara sekalian, itulah luar biasa, ya. Roh itu yang ada dalam kehidupan saya, dan roh itu juga sama, saudara. Roh Daniel itu sama dengan roh saya dan saudara.
Percayalah, pertolongan dan kemenangan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, penolong dalam kehidupan kita. Memang saudara sekalian, kita harus sebagai anak-anak Tuhan percaya. Saudara, kalau saya ambil contoh kesaksian saya sendiri. Minggu yang barusan ini saudara, saya pernah sampaikan tentang tema apa saudara? Kita anak Tuhan, kita harus kuat dan kokoh itu loh. Ingat gak saudara? Ya, temanya seperti itu. Ya. Keimanan saya dan saudara, kita harus semakin lama semakin kuat dan kokoh di dalam Dia. Temanya itu. Saya sampaikan saudara, minggu yang lalu saudara. Saudara saya itu sekarang, minggu sekarang saya, tidak tahu minggu lalu itu bulan keberapa saya lupa ya. Nah, sekarang saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Saya pulang dari gereja, saya pergi ke, karena belum makan, pada waktu itu saya puasa, pada waktu itu saudara. Karena lapar saudara ya, saya pergi ke ini, Mojagung, Trosobo, nasi rawon saudara. Saya makan di situ saudara, sama istri saya. Pulangnya jalan situ, saya ini terus terang aja pada waktu sudah punya rencana. Saya kepingin nyambangi, yaitu ini, Ibu Syokjing. Lah, pada waktu itu saudara, saya ini nyari jalan, gak ketemu-ketemu. Saya bel sama ini Pak Yahya, yuk tempatnya Bu Syokjing ini dek mana sih? Wah, sebelah situ. Lah saya sudah kebablas ya. Wah ya, saya sendiri, waduh, aku sudah lupa ya. Tempat-tempatnya, daerah bentuknya lupa, tapi jalannya gini. Wah, terus akhirnya gak jadi saudara ya. Saya minta maaf sama Bu Syokjing. Saya gak jadi ke sana, tak terus no saudara. Lah begitu saya teruskan, saya pergi Superindo ya. Pulangnya ini ya saudara, gak langsung pulang tapi sih begini sudah ngeluyur dia saudara. Pergi Superindo, istri saya belanja. Selesai itu saudara sekalian. Nah, inilah hidup manusia ini sewaktu-waktu saudara. Tahu-tahu saudara sekalian, saya ini pergi Superindo, istri saya belanja, saya juga ikut-ikut belanja. Saya nyurung ini saudara, trelie ini ya, roli ya. Saya sorong gitu. Nah, tahu-tahu, dap, saya ini pingsan saudara sekalian. Ya, seolah-olah berputar-putar gitu. Putarnya enggak lama gitu, enggak cepet seret gitu, saya enggak kuat. Terus saya pegangan, saya ini jatuhnya itu enggak jatuh brek itu enggak. Ya sudah duduk gitu ya. Terus istri saya bilang, loh kenapa? Oh enggak apa-apa. Ya. Fisiknya seperti itu, tapi hati ini enggak apa-apa. Dalam hati enggak apa-apa. Kenapa ya kok aku bisa begini? Wong saya itu enggak apa-apa ya, tadi yang milih-milih biasa-biasa. Selesai itu saya bangun ya, saya dibangunkan, saya jalan lagi saudara, sama troli itu tadi jalan. 1-2 kali jalan, lagi saudara sekalian. Ya, bahkan saya ya jatuh, enggak jatuh itu tadi ya, pelan-pelan seret saya duduk saudara. Terus enggak kuat saudara sekalian. Nah dengannya enggak kuat ini saudara, kepala ini sudah enggak kuat, rasanya ini lemes dan sebagainya. Terus istri saya ya rasanya juga takut saudara. Kenapa? Ya enggak apa-apa. Ya saya sadar enggak apa-apa. Gitu. Saya merasa enggak apa-apa. Ya. Terus saya terus diangkat, dinaikkan, didudukkan saudara-saudara. Di situ banyak saudara pembeli Superindo itu tadi ya. Di situ bantu. Dan di situ ada yang ngasih minyak putih dan sebagainya. Lah, secara hati saya ini sadar, saya ini enggak apa-apa, tapi ini tubuh ini, fisik ini kok begini ya keadaan. Terus katanya saudara, saya sudah enggak terasa gini ya, saya enggak terasa. Katanya istri saya, wah kamu kok lemes ya, kok begini, sudah gini, terus
ini kok rasanya gini. Terus orang di Super Indo itu bilang begini, ini ya, loh, wah itu gejala stroke. Wah, ya, oh istri saya tambah bingung saudara, katanya gejala stroke. Ya, sepertinya seperti itu saudara, gejala stroke. Jadi saya tidak kuat gini, sudah gini, kayak katanya saya ini sudah tidak bisa ngelihat, ya, ini apa, seperti ya ngiler itu ya. Gejala stroke itu begitu tak saudara? Iya, lo ndak ada yang pernah tak? Saya ini tidak ngerti, tidak pernah itu. Iya, nah sebab itu saudara, saya begitu, wah istri saya juga bingung, waduh, saya sudah tidak kuat apa-apa saudara. Terus langsung pikirannya, waduh, ngebel Pak Yayo aja yang deket, ngobel sama Pak Yayo. Kalau saudara tidak percaya ya, keadaan saya seperti itu, bertanya saja sama Pak Yayo. Pak Yayo itu tahu persis, Pak Yayo itu datang. Loh Pak, kenapa Pak? Saya diam Pak, saya tidak kuat ya. Kenapa Pak? Saya lemes ya. Kelihatan ini pucet saudara sekalian ya. Terus akhirnya saya bilang tidak apa-apa gitu. Loh yuk jangan gitu Pak, tidak apa-apa. Kayak gini kok gak apa-apa gitu loh ya. Menurut saya dibopong saudara. Ya, dibopong dinaikkan itu, naikkan mobil ya. Ya katanya Pak Yois, tadi saya nyetir saudara ya. Saya pakai aja, biar diantar aja. Diantar sudah naiknya mobil Pak Yayo ya. Pak Yayo terus saya dibawa ke rumah sakit saudara. Nah, di situ ya saudara direkso. Saya tidak kuat juga dimasukkan. Wis jalan aja, wis tidak bisa langsung dia diambilkan tempat tidurnya itu ya, sama digeledek gitu ya. Sampai saudara ke tempat rumah sakit. Nah, disitulah saudara saya diperiksa saya. Sampai apa gejala stroke dan sebagainya. Ya enggak apa-apa, saudara. Enggak apa-apa. Sampai jantung apa saja diperiksa di situ, enggak apa-apa. Terus saya bilang, enggak apa-apa, sudah pulang. Oh, enggak iso. Istri saya, kamu itu pasti ada apa-apa, mau tahu-tahu begini kok enggak apa-apa gitu ya. Terus begini aja. Kalau memang ini kalau bilangnya enggak apa-apa, sudah sekarang ayo langsung berangkat aja, ngebel anak-anak saudara. Anak saya itu ibadah di Surabaya, balik saudara sekalian ya, sudah sampai dekat Surabaya kembali lagi. Ayo, ini papa sakit ini, coba ayo mau diajak di Surabaya diperiksakan. Terus saya bilang, enggak lah, enggak apa-apa. Ternyata anak saya juga kembali. Selesai itu saudara, saya bilang, enggak apa-apa, aku enggak apa-apa. Ya, nah disitulah saudara sekalian, secara manusia. Pada waktu itu enggak apa-apa ya, saya teruskan ya. Begitu saya enggak apa-apa, saya juga enggak jadi, saudara. Saya enggak mau ke Surabaya. Terus besoknya baru saya mau diperiksakan. Semua diperiksa, dicek up semuanya. Bukan check up biasa, saudara. Check up yang bagus, saudara. Bahkan sampai di MRI saya dimasukkan itu, terowongan itu ya. Ya, mahal itu saudara, dimasukkan itu, direkam otak-otaknya barangkali ada penyumbatan apa-apa. Ya. Tidak ada saudara, semua tidak ada. Cuma saudara sekalian karena pengecekan ini tadi ya bagus sekali. Saya ada salah satu yaitu darah, darah apa? Manis itu loh apa tuh? Kencing manis itu loh saudara ya. Ya itu ada kelebihan saudara. Oh ini ada kelebihan. Saya dikasih obat saudara ya. Setelah itu saya kasihkan dokter, hanya itu saja. Semuanya bagus. Tidak ada yang enggak bagus, semuanya bagus. Nah, inilah saudara sekalian, apa yang terjadi. Ya. Selesai pelayanan saya di sini. Pulang, ngalami seperti itu. Nah, ngalami seperti itu saudara, secara manusia. Sebetulnya, ya yang saya katakan, wah, sepertinya gejala stroke. Istri saya ini bingung sudah, lo lah stroke, langkul lah firman Tuhan ya apa lah ini ya, kan gitu lah repot saudara sekalian, bingung ya saudara, loh, tapi enggak apa-apa enggak, sebab kan ada orang yang sudah mengalami saudara, ya saya dan istri enggak ngalami, enggak pernah, ya kan enggak tahu saudara, gejala stroke itu modelnya apa enggak tahu, tapi ada orang-orang di sekitar situ itu lo tahu, loh itu loh gejala stroke. Hati-hati, waduh semuanya sudah. Ya itu saudara, iblis itu menyerang sewaktu-waktu. Kita enggak tahu. Tetapi saudara,
kalau ada roh ya, yang ada dalam hidup saya ini saudara, roh itulah yang menolong, amin, yang menghibur. Sekalipun keadaan begitu, hati saya tenang, tidak takut, tidak gelisah, saudara sekalian, tenang. Roh ini yang menghibur. Gak, kamu tidak apa-apa, kamu tidak apa-apa, kamu gak sakit, kamu gak kena stroke. Roh ini menghibur, percaya atau tidak? Lah tidak percaya saudara, alami lah. Ya, alami sendiri, tidak percaya ya. Kalau saudara, roh itu yang menghibur saya tanya saja sama Pak Yayo. Pak Yayo sampai bilang, loh ya apa sih Pak, jangan gitulah, kok gak popo, ya. Sebab Jati Pasar itu juga butuh ya pelayanan ya Bapak dan sebagainya. Wah, saya bilang gak popo, roh, karena ada roh itu yang hibur. Sebetulnya secara manusia bisa juga, saudara. Pada waktu itu serangan itu terjadi, stroke itu terjadi. Tetapi karena ada roh, amin, yang ada dalam hidup saya, roh itu yang menolong tadi katakan, yang lemah dikuatkan. Kekuatan itu ada, dibawa rumah sakit, semua dicek, tidak apa-apa. Tapi tubuh fisik itu ya begitu lemah, sepertinya, tapi nggak apa-apa. Begitu sudah, tidak apa-apa, ya sudah, pulang. Loh, detik itu ya sudah, tidak apa-apa, saudara. Nggak apa-apa, nggak sakit. Loh, itu loh, mujizat Tuhan. Saya percaya, saudara, itu adalah mujizat Tuhan. Amin. Kalau nggak mujizat Tuhan, saya stroke, sekarang nggak bisa ketemu saudara. Saya nanti ketemu gini, dimarahi istrinya, ya opo kok niku lho, ngomongnya ya opo, ya. Kan gitu, stroke itu bisa juga tidak bisa jelas, saudara. Pembicaraannya tidak bisa jelas. Pada waktu itu katanya istri saya, kamu itu sudah rodok pelat. Waduh, rodok pelat. Lo bener tanya, awal tidak percaya. Kamu sudah rodok sulit, berbicara itu sulit, saudara saya. Rodok pelat gitu. Nah itu saudara. Nah umpama seperti itu terjadi, saya nggak mungkin bisa berdiri di tempat ini. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, firman Tuhan itu digenapi. Roh yang ada dalam hidup itu sebagai penolong dan penghibur. Amin. Sebab itu bukan saya saja yang mengalami, tetapi saudara dan saya, semua yang ada di tempat ini. Mari kita alami pertolongan mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu pasti akan terjadi, saudara sekalian. Saya teruskan sedikit. Contoh lagi seperti Paulus, saudara. Paulus dan Silas. Saudara, Paulus dan Silas, saudara, dia melayani Tuhan, sama. Mengapa dia melayani Tuhan, tetapi dia boleh dipegang, ya, dimasukkan penjara, mengalami masalah. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi sekalipun Paulus dan Silas dimasukkan penjara? Karena apa? Paulus dan Silas juga ya, penuh dengan Roh Kudus. Pada waktu itu saudara, Kisah Rasul 16 ayat 25, dia menyanyi, memuji nama Tuhan. Dia berdoa. Bahkan di situ dikatakan, lewat doa itulah ada satu pertolongan dan mujizat terjadi. Amin. Dia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan roh itu sebagai penolong itu terjadi. Pintu-pintu tembaga, pintu-pintu besi yang tertutup. Bahkan saudara sekalian, tangan-tangan ya Paulus dan Silas itu yang membelenggu kaki dan tangannya, lewat kuasa rohnya membuat satu mujizat terjadi. Bahkan semua ada goncangan gempa terjadi, bahkan ikat-ikatan semua terlepas. Haleluya. Karena apa? Paulus dan Silas dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Buktinya, mari kita baca Kisah Rasul 13 ayat 9. Silakan Pak Yayo. Ini ayat yang terakhir Pak Yayo. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-9. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Terus ayat
Kisah Rasul 19 ayat 6. Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Iya, saudara, Paulus yang tadi saya sampaikan dan Silas. Tahu-tahu tiba-tiba dia dimasukkan penjara. Tetapi apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Bahkan saudara sekalian, Paulus yang penuh dengan kuasa roh, tadi dikatakan, tetapi Paulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Paulus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dia berdoa, sekalipun hal itu semua terjadi, belenggu-belenggu yang membelenggu Paulus dan Silas. Dan disitulah dia berdoa dan memuji nama Tuhan. Roh itu turun, mujizat terjadi. Amin. Semua belenggu terlepas. Bukan itu saja, bahkan di situ dikatakan wakil ya, penjara ya, yang senantiasa mengawasi Paulus dan Silas itu. Dia takut dan gemetar, saudara sekalian. Tetapi saudara sekalian, lewat terjadinya demikian, ya, dia semua sekeluarga bertobat percaya kepada Tuhan. Dan Paulus mendoakan, saudara sekalian, setiap orang yang didoakan, apa yang terjadi? Ayat yang 19, ayat 6, pasal 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Luar biasa. Ada roh. Saya dan saudara juga ada roh. Amin. Paulus ada roh, saudara juga ada roh. Sebab itu saudara, mari roh yang ada ini kita perjuangkan dalam hidup kita. Terus biar roh itu selalu memenuhi. Bukan itu saja, roh penolong itu benar-benar sangat terbukti dalam kehidupan Paulus. Bahkan juga terbukti dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk apa? Biar saya dan saudara ini benar-benar untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Kalau firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea sampai Samaria dan ke ujung bumi. Amin. Saudara sekalian, biar saya dan saudara tetap ya, menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun saya dan saudara berada. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari saudara sekalian, dengan adanya yang terakhir kepenuhan ini saudara, ya, biar Roh Kudus. Pak, kalau saya sudah penuh Roh Kudus gimana? Ya, biar Roh Kudus tetap memenuhi. Karena roh itu biar tetap menyala-nyala terus dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saya dan saudara belum, selalu kita minta kepada Dia. Dia Allah yang baik, saudara. Barang siapa yang minta kepada Dia, Dia akan curahkan rohnya di dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Kita pujikan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kita bersama-sama, kita berdiri, saudara sekalian, di hadapan Tuhan. Kita mau datang dan menyembah, dan kita minta biar Roh Kudus itu memenuhi dalam kehidupan saya dan saudara. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalirkan. Saya minta silakan singer untuk maju bantu saya. Waktu tenang bersamamu dalam naunganmu, ku buka hati untuk damai. Oh, terima kasih.
dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengambil alih dalam hidupmu. Jangan lakukan dengan kekuatanmu. Harus kita kekuatan Tuhan. Haleluya. Amin. Rohmu yang kudus, Rohmu yang hidup penuhiku, temani dalamku. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Katakan bukan jamahanmu hari ini Tuhan. Biar Engkau penuhi selalu dalam hidupmu. Ambil alih seluruh hidupku, di atasku menyembah. Katakan ku buka hati. Yalaba shandalaba yalaba 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 yalaba. Yalaba 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 yalaba. Yalaba 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 yalaba. Yalaba 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 yalaba. Aku butuh Roh Kudus. Penuhi aku. Biar aku kuat selalu di dalam Engkau. Siapa yang mau penuh dengan Roh Kudus, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya dalam hidupmu. Berserahlah penuh kepada Dia. Dalam hadirat Allah. Haleluya. Ambil alih di atasku. Roh-Nya dalam kehidupan kita. Buka hatimu, buka hatimu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Berserahlah sepenuhnya. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Di altarmu, di altarmu menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Penuhi api Tuhan. Penuhi aku dengan kuasa Roh-Mu. Turunlah api dari surga memenuhi kami semua. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya.
kini kala ya rawa ya rawa Nina rawa ya 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 rawa Bapak Karnadi untuk maju ke depan berdoa. Terima kasih Bapak di surga. Sungguh firman-Mu sangat menguatkan bagi kami, teristimewa untuk menghadapi akhir zaman yang semakin banyak permasalahan dalam hidup kami. Namun Tuhan, kami rindu akan Roh Kudus yang suci dalam hidup kami. Sebab jika Roh Kudus melekat dalam kehidupan kami, maka ada sesuatu, ada kekuatan dalam diri kami untuk menghadapi segala problem permasalahan hidup kami. Roh Kudus sanggup menghibur kami, menguatkan kami, haleluya, menuntun kami ke jalan yang benar, sehingga kami tetap berkobar-kobar, tetap setia sampai akhir hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hidup kami, sehingga benar-benar cahaya kemuliaan, oh haleluya, itu yang kurindukan, suatu saat menjadi sama sempurna seperti Engkau adanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau senantiasa tetap bersama kami, menyertai hidup kami, dan Engkau melekat dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kami serahkan Pak Yayo untuk menyampaikan pengumuman. Terima kasih untuk Pak Sutresno yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Jemaat mohon diperhatikan ya. Ini acara-acara ibadah kita minggu ke depan ya. Mohon diperhatikan. Sabtu ibadah kaum muda jam 5 sore, kemudian Minggu anak-anak jam 8.30 pagi, dan ibadah raya jam 9.45. Kemudian untuk besok hari Minggu ada sangkur ya, ibu bapak. Saya minta jangan seperti kemarin ya bapak-bapaknya ya. Kita ini sudah sedikit bapak-bapaknya, tapi nggak mau maju ya. Jadi saya minta bapak-bapak ya. Dan skornya bisa dipelajari di rumah di Pesalo nomor 71 ya, Pesalo nomor 71. Dan seragamnya batik coklat hitam, maaf seperti yang dipakai Bu Triman ya. Jadi tahun berapa itu ya, saya lupa itu ya. Jadi saya ulangi, kur ibu bapak ya, bukan ibu saja ya, tapi ibu bapak yang merasa laki-laki, ayo maju ya. Nomor 71 di Pesalo ya. Apa itu tadi ya Bu ya? Siapa kami manusia ya. Yang siapa kami manusia ya Tuhan. Lagunya kurang lebih seperti itu. Seragamnya saya ulangi, coklat seperti yang dipakai Bu Triman hari ini. Coklat hitam itu, batik coklat hitam ya. Kemudian kita nanti juga berdoa untuk Ibu Tias yang sakit, anak Ata dan anak Arsya ya Bu ya. Tuhan tolong, Tuhan menyembuhkan, saya yakin dan pasti ya. Kita juga berdoa untuk yang ulang tahun, saya minta maju ke depan. Bapak Subowo, monggo Pak, maju, jangan takut. Bapak Karnadi, Bapak Yono, Ibu Yono, dan Ibu Tati. Tuhan sudah sekalian. Ya silakan sebagai kenang-kenangan. Ya, luar biasa. Ya. Biar Allah yang berulang tahun, bertambahnya umur, tambah setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus diberi memuliakan. Terima kasih. Mari kita sama-sama kita berdoa. Kita sama-sama kita berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Kita pujikan yaitu Allah itu baik, Allah itu baik. Allah itu baik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan Yesus. Kau berkati satu persatu. Baik Ibu Tati, Bapak Yono, Bapak Karnadi, Subowo, Bapak Yono juga. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Dengan kemurahan-Mu Tuhan, Engkau tambahi Bapak dan Ibu ini setahun. Inilah kemurahan-Mu yang Kau selalu memberkati kami semua. Dengan tambahnya umur ini Tuhan, biar Bapak dan Ibu ini boleh lebih hari, lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Lebih hari, lebih setia di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu hidup ini adalah kemurahan-Mu. Sebab itu dengan kemurahan-Mu kami gunakan Tuhan dengan sebaik-baiknya di dalam melayani dalam pekerjaan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih juga Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami boleh berada di tempat ini. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yaitu Ibu Tias, yaitu juga Atta yang sakit. Pada saat ini Tuhan, kami dengan jemaat-Mu di tempat ini, kami mengangkat tangan kami berserah kepadamu di dalam nama Yesus. Biar yang sakit hari ini Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah dalam nama Yesus. Pertolongan dan kesembuhan itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Barangkali Tuhan jemaat-Mu yang ada masalah, baik masalah persoalan apapun terjadi dalam hidupnya, baik sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus hari ini juga kami berdoa, setiap masalah yang dihadapi, kami punya Tuhan yang maha besar. Engkaulah yang layak, Engkau yang sang Tuhan menolongnya. Hari ini Tuhan dalam nama Yesus yang menghadapi masalah Tuhan, Engkau akan cabut dalam nama Yesus. Kau beri keluar, jalan keluar, nama Tuhan dipermuliakan, pertolongan-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan hari ini turun tangan. Haleluya. Tuhan Allahmu memberkati engkau, baik dalam pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu. Tuhan membuat engkau berhasil di dalam Dia. Bahkan Tuhan memberkati engkau, menolong engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya, bahkan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya, memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.